Bab 5, Tubuh Suci Tain, Racun Dingin. Matahari terbenam yang memerah perlahan terbenam, dan malam menyelimuti bumi seperti jurang yang gelap. Setelah mendengar ini, Ye Linglong mengangkat sudut bibirnya, menatap sepupunya yang sangat imut, mengunyahnya beberapa kali lagi, dan membawanya kembali ke kamar tidurnya. "Adik, waktunya tidur!" Ye Linglong memperlakukan satu sama lain dengan tulus dan memeluk Ye Tian. Wajar jika para penggarap yang menikmati embun pagi setelah makan malam tidak perlu lagi makan dan tidur seperti orang biasa. Tapi sepupunya ini berbeda. Dia harus memuaskan nafsu makannya sambil juga merencanakan jadwalnya. Para jenius lain dari generasi yang sama, yang berlatih siang dan malam, hampir menjadi mesin budidaya. Ye Tian berpikir dalam hatinya bahwa dia harus berbaring, makan dengan baik dan tidur nyenyak. Bukankah baunya enak? Mengapa repot-repot berlatih keras dan menjadi mesin pelatihan yang kejam? Hah! Ye Tian sangat sedih. Pikiran sepupunya yang luas dan gunung yang menjulang tinggi bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh bayi seperti dia. Kuncinya, Ye Linglong juga sangat menyukainya dan ingin memeluknya erat. Ye Tian ingin menangis tetapi tidak menangis, tetapi dia masih berjingkat, menendang ke kiri dan ke kanan, dan melarikan diri dari pelukan. Secara tidak sengaja, dia hampir jatuh dari tempat tidur, tetapi dia diangkat oleh energi cahaya dan perlahan-lahan diletakkan di lantai batu giok. Hah, untungnya ada sistemnya. Ye Tian memutar matanya. Ia juga sangat penasaran dengan lingkungan luar. Lagi pula, rasa ingin tahu anak nakal adalah hal yang wajar. Jadi dia memutar anggota badannya yang pendek dan merangkak keluar sambil berjingkat. Begitu dupa lewat, Ye Tian sudah merangkak sekitar 2 atau 3 langkah dari orang dewasa. Sistem sepertinya tidak tahan lagi. Deng, mengingat aib tuan rumah, sistem telah memutuskan untuk meningkatkan. Deng, sistem telah berhasil ditingkatkan dan mode antar jemput tak terbatas diaktifkan. Mode antar jemput tak terbatas, berapapun usia Anda bisa berjalanlah 100 kali lebih cepat dari biasanya, dan kamu dapat mengabaikan rintangan luar angkasa dan melewati segalanya. Rintangan! Wajah cemberut Ye Tian memerah karena marah. Dia baru berumur 2 hari, jadi mengapa dia membutuhkan pesawat? Senang rasanya bisa merangkak. Sistem anjing sebenarnya menganggap dia lambat. Dia juga bilang dia malu. Akun ini harus diselesaikan cepat atau lambat. Untuk saat ini, ayo jalan-jalan keluar. Ye Tian merangkak lagi dengan anggota tubuhnya yang pendek, tapi kecepatannya lebih dari 100 kali lebih cepat, dan dia mengabaikan rintangan dan bisa langsung terbang. Dalam sekejap, dia merangkak keluar dari kamar Ye Linglong. Melihat ini, Ye Tian menghela nafas dalam hati, sistem anjing ini masih berguna. Berikan saja dia layanan yang lebih nyaman di masa depan. Jangan terus-menerus mengupgrade dia di sana-sini. Jika tidak maka akan terlalu mencolok dan akan sulit baginya untuk berbaring. Kemudian dia terus merangkak berjinjit dan meraba-raba. Setelah setengah batang dupa, Ye Tian berhenti di luar istana di Pulau Harta Karun. Apakah di sini panas sekali? Apakah ada petualangan? Masuk dan lihatlah. Ye Tian langsung mengabaikan rintangan tembok dan memasuki istana. Namun, saat aku melihat pemandangan di depanku lagi, aku tercengang. Bagian dalam istana sangat panas, dan di mana-mana dipenuhi batu api yang menimbulkan suhu panas. Di tengah, ada seorang wanita, 28 tahun, mengenakan gaun berpohon biru es, sangat tinggi, kakinya yang ramping dan seputih salju disilangkan, menjulang di bawah rok. Pinggang rampingnya diikat dengan sabuk giok biru es. Wajahnya cantik, bibir merahnya halus, dan kulitnya sehalus salju, namun matanya yang dingin menunjukkan rasa dingin yang ekstrim yang membuat orang takut untuk mendekat. Tapi, wanita ini bernapas dengan cepat saat ini, wajahnya sakit, pakaiannya acak-acakan, dia berlumuran keringat, lengan dan kakinya terlihat di balik pakaiannya, dan bokong serta payudaranya terlihat kencang. Tidak,
jangan datang ke sini. Setelah melihat Yetian, wanita cantik ini tidak punya waktu untuk bertanya-tanya bagaimana bayi seperti itu bisa muncul di ruang tertutup seperti itu. Sebaliknya, dia berbisik, memperingatkan Yetian untuk tidak mendekat. Dia awalnya adalah orang suci dari tanah suci Yaoji, namanya Yao Zai, dan dia mengandung tubuh bulan yang berada di garis depan dari 3000 fisik dan sulit ditemukan di beberapa era. Dia bisa berkeliling dunia, mendominasi rekan-rekannya, dan memiliki masa depan cerah. Namun ada kekurangan pada tubuh suci Tain, yaitu terdapat racun dingin di dalam tubuh. Biasanya, seseorang tidak dapat hidup melebihi usia 18 tahun. Wabah racun dingin sebelumnya dipadamkan oleh penguasa suci Yaoji dan nenek moyang tanah suci Yaoji untuknya. Tapi wabah racun dingin ini begitu serius bahkan nenek moyang tanah suci Yaoji pun tidak berdaya. Holy Lord Yue Liuli kembali ke tanah suci. Setelah mengetahui situasinya, dia segera membawanya kembali ke rumah Wang Wuye untuk dirawat. Holy Lord pertama-tama menempatkannya di ruang tertutup yang terbuat dari batu roh api, dan kemudian pergi mencari banyak tetua dan leluhur keluarga Ye. Tanpa diduga, sebelum Holy Lord bisa menunggu, seorang bayi lahir. Sialan! Sistem! Kenapa dia begitu kesakitan? Apakah ada cara? Yetian buru-buru bertanya pada sistem. Deng, gadis ini adalah orang suci Yaoji. Dia mengandung tubuh suci Tain, dan racun dingin di tubuhnya terlalu kuat. Aku tidak akan bisa bertahan hidup malam ini. Orang suci Yaoji? Kalau begitu, bukankah dia murid ibu? Tidak, aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Deng, aku sarankan tuan rumah menggabungkan tulang abadi dan menyerap racun dingin melalui kekuatan tulang abadi. Dengan cara ini, racun dingin dari orang suci Yaoji dapat disembuhkan dan racun dingin dapat dihilangkan. Ubah menjadi kekuatan es untuk digunakan tuan rumah. Yetian terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan sistem. Apakah sistem anjing ini disengaja? Dengan perpaduan tulang abadi, bukankah kualifikasinya akan meroket? Bagaimana Anda akan terbaring dan membusuk di masa depan? Lupakan saja, mari berintegrasi. Kehidupan manusia dipertaruhkan. Hal terburuk yang harus dilakukan adalah mulai sekarang tidak menonjolkan diri. Lalu dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Hei, jalan masih panjang untuk menyingkirkan hal-hal buruk. Deng, tolong berbaring di pelukan gadis suci Yaoji. Tuan rumah harus melakukan kontak kulit, jadi untuk menyerap racun dingin. Yetianyong tangan kecil yang gemuk itu merangkak dan perlahan mendekati orang suci Yaoji. Yao Zai tidak sadarkan diri, tetapi setelah melihat bayi sekecil itu merangkak ke arahnya, dia menjadi panik. Berada begitu dekat, Anda pasti akan tertular racun dingin. Meskipun dia memiliki niat untuk menghentikannya, seluruh tubuhnya lemah dan tidak berdaya. Namun bayi itu sepertinya tidak terpengaruh sama sekali, dan justru naik ke pelukannya. Yao Zai tersenyum sedih, dia tidak menyangka di saat-saat terakhir hidupnya, semua orang di dunia akan menjauh darinya. Hanya bayi kecil ini yang masih mau dekat dengannya. Lalu dia memeluk bayi itu dan tersenyum lembut. Tak lama kemudian, mata seindah kaca itu perlahan tertutup. Rasa dingin di sekujur tubuhnya menjadi semakin kuat, seolah-olah hendak menyelimuti orang suci itu menjadi es. Sebelum Yao Zai kehilangan kesadaran, dia tersenyum dan berkata kepada Yetian. Adik, terima kasih. Yetian juga mendesak dalam hatinya. Sistem anjing, cepat dan gabungkan tulang abadi. Tulang abadi dan menyerapnya. Racun dingin. Bab 6. Kekuatan es. Fusi sukses. Niat menikah. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang hangat perlahan mengalir keluar dari roh surgawi Yetian. Ia bersirkulasi di anggota badan dan tulang serta di 5 organ dalam, menghangatkan dan memberi nutrisi pada meridian. Pada saat yang sama, energi abadi bersinar dan mengalir dengan cahaya abadi, dan tubuh seperti batu giok kristal, menarik perhatian. Saya melihat 10.000 sinar cahaya peri perlahan muncul di dada Yetian,
cahaya itu berkilauan dan berwarna-warni. Ada tulang giok sebening kristal, dikelilingi oleh run, memancarkan aura yang sangat menakutkan, seperti dewa sejati. Tulang abadi, fisik tertinggi sejati, memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas, mengandung harta bawaan, dan sangat menakutkan. Pada saat tulang abadi muncul, kekuatan yin dan yang di seluruh ruang menjadi seimbang, dan yin ekstrim dan yang ekstrim menjadi sangat lembut dan menyatu. Wajah cantik orang suci Yao Qi yang pingsan sedikit lega, dan ekspresinya tidak lagi sesakit sebelumnya. Ye Tian juga terlihat sangat bahagia. Selama proses penggabungan tulang abadi, itu tidak sesakit yang dibayangkan, tapi sangat nyaman. Pada saat ini, aura yang sangat dingin memancar dari tubuh halus orang suci Yao Qi, yang sangat dingin dan menakjubkan. Kekuatan es terpancar di dalam kehampaan, dan es mengembun menjadi seperti aslinya dan diukir dengan rumit, dan bahkan batu roh api telah kehilangan kilau aslinya. Batu roh api adalah harta karun yang dipadatkan dari elemen api murni. Ia memancarkan cahaya ilahi dan bersinar dengan api. Hanya satu batu saja sudah cukup untuk mengubah jarak 100 mil menjadi api penyucian yang menyala-nyala, apalagi sebanyak itu. Namun, di bawah erosi racun dingin, batu roh api menjadi redup. Ini menunjukkan betapa mengerikannya racun dingin itu. Jika tidak ada tulang peri, tubuh bayi Ye Tian akan membeku dalam sekejap. Saat racun dingin muncul, tulang abadi sepertinya telah menyadari sesuatu. Cahayanya cemerlang dan kabut peri terselubung, tetapi racun dingin itu perlahan surut, sangat pengecut. Kekuatan aneh terwujud, mengubah tubuh bayi kecil Ye Tian menjadi lubang hitam tak berdasar, seolah bisa menelan segala sesuatu di dunia. Di dalam tubuh halus orang suci Yao Qi, ada benang sutra biru sedingin es yang ditarik oleh tulang abadi. Meskipun dia menolak, itu tetap tidak membantu. Ye Tian mengedipkan matanya yang besar, berpikir bahwa benang sutra biru es bisa menjadi racun dingin di tubuh orang suci Yao Qi. Tulang abadi terus berkilau dan bersinar, dan run bersirkulasi, menyerap rasa dingin yang mengeluarkan isi tulang ke dalam tulang. Proses ini sangat membosankan, dan Ye Tian tidak merasakan apapun selain dinginnya tubuhnya. Ye Tian perlahan menutup matanya, akan lebih baik berbaring dan tidur. Setengah hari berlalu, kabut pagi menembus cahaya pagi, dan dunia berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Di ruang rahasia, pakaian gadis suci Yao Qi setengah terbuka kancingnya, berwarna merah muda dan lembut, memberinya rasa yang unik. Sesaat kemudian, ketika matahari pagi menyinari wajah cantiknya, orang suci itu perlahan membuka matanya, yang seterang dan sebening kristal. "Hei, aku belum mati! Racun dingin muncul dan para dewa tidak bisa menyelamatkanku, tapi aku selamat," pikir orang suci Yao Qi dengan terkejut, sudut bibirnya sedikit terbuka, tidak percaya. Kemudian dia menjelajahi tubuhnya, tapi matanya tiba-tiba melebar dan dia membeku di tempat. "Racun dingin di tubuhku sudah sembuh total." Racun dingin di tubuh suci Tain sulit diselamatkan oleh para dewa kecuali menggunakan kekuatan asli tubuh suci matahari untuk menetralisirnya. Air mata Huayu mengalir dari sudut mata Yao Qi Saint Maiden. Dia telah disiksa oleh racun dingin ini selama 16 tahun. Selama 16 tahun, rasa sakit yang menembus sumsum tulang siang dan malam seperti gigitan ribuan serangga dan gigitan ribuan binatang. Sekarang, semuanya menjadi lebih baik. Dan Ye Tian sepertinya merasakan perubahan di dunia luar. Dia membuka matanya yang kabur dan mengantuk, bersinar dengan cahaya keemasan, dan ditutupi dengan run yang lebat, seperti putra dewa. Wajah kecil yang gemuk itu seperti batu giok yang berharga, memancarkan aroma susu, sangat lucu, dan anggota badannya bergoyang. Itu menarik perhatian orang suci Yao Qi. Dia begitu bersemangat sekarang sehingga dia tidak terlalu memperhatikan bayi dalam gendongannya. Sekilas saya langsung terpesona. Wajah kecilnya yang gemuk dan matanya yang berair, dan apakah itu hanya ilusi? Bayi ini membuatnya merasa sangat intim. Orang suci Yao Qi tersenyum, dan untuk sesaat, langit dan bumi menjadi redup,
dan kecemerlangan matahari dan bulan tidak layak untuk disebutkan. Bahkan Ye Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, berpikir dalam hatinya. Orang suci ini benar-benar yang terindah di dunia. Untungnya, saya memiliki konsentrasi yang baik. Aku bahkan tidak tega membeberkanmu, apalagi yang ingin kamu lakukan dengan bayi yang baru berumur beberapa hari. Adikku, kamu benar-benar bintang keberuntungan adikku. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu ada di sini, kesembuhan adikku dari racun dingin ada hubungannya denganmu, kan? Mengguncangnya dan menyesapnya. Gadis suci Yaoci tidak memiliki perlawanan terhadap adik laki-laki yang menggemaskan ini. Ye Tian tidak bisa berkata-kata. Orang ini belum pernah merawat anak sebelumnya. Jika dia menggendong bayi seperti ini, dia tidak akan melakukannya. Saya berpikir dalam hati bahwa seseorang harus datang dan menyelamatkannya. Pada saat ini, pintu ruang rahasia terbuka, dan seseorang masuk dengan langkah anggun. Dia mengenakan gaun Phoenix, dengan kaki ramping, anggun dan mewah, seperti ratu bangsawan. Ketika mereka sampai di tengah ruang rahasia, mereka melihat Yao Zai yang penuh energi dan energi, dengan seorang bayi di gendongannya. Matanya berkedip dan sedikit melebar, dan dia tidak dapat mempercayainya, seolah itu adalah keajaiban. Segera lepaskan kesadaran spiritualnya dan amati tubuh bulan Yao Zai. Racun dinginnya menghilang, dan itu hilang selamanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Selain menetralisir asal-muasal tubuh suci matahari, adakah cara lain untuk menyembuhkan racun dingin Tain? Terlebih lagi, benda suci matahari sulit muncul selama beberapa era. Hampir, matahari dan yen muncul di dunia pada waktu yang sama. Hal ini sangat jarang terjadi di era yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Kesulitannya sebanding dengan mendaki ke langit. Sedikit yang dia tahu, semua ini adalah hal baik yang dilakukan oleh anak lelakinya yang hebat. Lihat Holy Lord! Setelah Yao Zai melihat Yue Liuli muncul, dia segera berlutut dan menundukkan kepalanya. Ye Tian, yang sedang memegangi lengannya, juga muncul di bidang penglihatan dan dilihat oleh Yue Liuli. Tianer! Seru Yue Liuli, melambaikan tangannya, dan dengan cepat memeluk Ye Tian ke dalam pelukannya. Yue Liuli dengan cermat mengamati dan memeriksa Ye Tian, karena takut terluka. Nak, bagaimana kamu bisa datang ke ruang rahasia ini? Yue Liuli sangat prihatin, tetapi melihat Ye Tian baik-baik saja, dia santai dan segera bertanya kepada orang suci Yaoci. Yao Zai, racun dinginmu. Melapor kepada Holy Lord, tadi malam seperti ribuan serangga memakan hatiku. Aku sangat kesakitan dan pingsan. Saat aku bangun hari ini, racun dingin itu telah hilang sama sekali. Yao Zai menjawab dengan jujur. Yue Liuli juga tidak mengerti dan berpikir keras. Masalah ini sangat sulit dipercaya, bahkan dia, orang kuat yang berdiri di puncak dunia, tidak dapat mempercayainya. Tidak apa-apa. Karena racun dingin telah disembuhkan, kamu tidak perlu menderita racun dingin di masa depan. Kemudian dia menatap Ye Tian dengan penuh kasih sayang. Seperti yang kamu lihat, dia adalah anakku, dan namanya adalah Ye Tian. Yao Zai menundukkan kepalanya dan merasakan gejolak di hatinya. Apa yang baru saja dia pegang di pelukannya adalah putra Holy Lord. Kalian berdua dianggap ditakdirkan untuk bersama, jadi kenapa tidak aku, guru suci, yang membuat keputusan dan mengatur pernikahan bayi untukmu? Bab 7, Tunangan Orang Suci, pemuda